semuanya, kembali lagi dengan saya Tessa. Di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik, yaitu tugas dan kinerja Satpol PP di lapangan. Untuk itu di sini saya sudah ada kedatangan narasumber, yaitu Bapak Listio Winarno, Sarjana Hukum selaku Kepala Satpol PP Kecamatan Cepu. Halo Pak, apa kabar? Kabarnya baik, Adik. Gimana? Lancar kan Pak pekerjaannya? Puji Tuhan, lancar meskipun di Cepu banyak permasalahan, tapi kita berusaha untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan. Seperti itu ya Pak. Iya. Nah, saya ingin bertanya, kan Bapak kan sebagai polisi Pamung Praja, apakah tugas yang dilaksanakan berelasi dengan aparat keamanan yang lain, misalnya tentara atau polisi? Jika iya, bagaimanakah kerjasama yang terjadi? Ya, terima kasih. Untuk kinerja Satpol PP di Cepu itu sudah lama. Sejak adanya pandemi COVID-19 1 tahun yang lalu, itu kita sudah bersinergi dengan TNI, khususnya Koramil Cepu dan Polri itu Polsek Cepu, kita sudah kerjasama. Itu kita jalan bareng kerjasamanya. Jadi setiap bentuk ada permasalahan kita kerjakan bersama-sama. Misalkan ada operasi justisi, kita bersama-sama operasi di jalan. Terus ada pelanggaran, mungkin ada event-event yang tidak izin, kita laksanakan juga bersinergi bersama-sama. Jadi kita selama 1 tahun ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Cepu untuk aparat keamanannya baik TNI, Polri, Satpol PP selalu bekerja sama. Ini bisa dibuktikan setiap malam minggu kita itu bersinergi bersama. Kita Satpol PP dan Polsek Cepu dan Koramil Cepu operasi bersama, patroli bersama. Terusan kita bubarkan kerumunan yang mungkin tempat-tempat berkerumunan. Terusan kita bubarkan juga anak-anak yang mungkin sedang minum minuman keras, atau kita bubarkan juga orang yang mungkin sudah malam angkringan yang jam 12 malam belum memberesi dagangannya, kita suruh bubar. Itu banyak sinergi kita, banyak untuk Cepu itu kita selalu bersinergi. Apapun kegiatan kita selalu bersinergi. Untuk pendekatan wilayah pun kita bersinergi. Terusan ada bantuan makanan untuk kaum duafa, itu setiap Jumat itu kita kerjakan juga bersama-sama. Jadi kita bagi makanan kepada kaum yang miskin, itu kita sama-sama. Itu jadi sinerginya banyak. Oh, jadi sangat-sangat baik ya Pak kerjasamanya. Iya. Bapak kan mengatur dan mengkoordinasikan anggota dan anak Bapak. Nah, ketika dalam melakukan patroli itu, bagaimana Bapak bisa menyeimbangkan tugas-tugasnya agar semua mendapatkan tugasnya secara baik, seimbang? Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Ini kami di Satpol PP itu ada 5 regu ya Pak ya. Jadi 5 regu itu dibagi menjadi 5 anggota dan 1 komandan regu. Jadi komandan regu ini bertanggung jawab kepada regunya. Dan di dalam 5 anggota ini mempunyai peran masing-masing. Jadi sudah tahu driver, jadi ada drivernya, ada yang tukang foto kegiatan, terusan ada yang 2 orang ini sebagai mungkin yang menegur atau yang sedang kalau ada kegiatan yang ikut terlibat dalam kegiatan. Jadi komandan regu ini nanti yang mengarahkan. Jadi misalkan ada kejadian, misalkan pembubaran anak yang minuman keras ya, ini komandan regu yang bertanggung jawab atas kegiatan itu. Nah ini sopir ini juga dia tetap standby di mobil, dalam arti kalau nanti terjadi apa-apa. Terus yang kedua, yang 3 orang ini nanti akan mengeksekusi kejadian itu. Jadi tetap yang mengarahkan itu. Jadi pembagiannya sudah jelas. Jadi kita dari masing-masing regu itu sudah jelas pembagiannya. Jadi ada 5 regu itu, drivernya setiap regu ada, terusan bagian tukang foto kegiatan juga ada, bagian eksekutornya juga sudah ada. Jadi seimbang. Jadi yang kita berikan tugas itu sesuai dengan bidangnya. Jadi misalkan seperti driver itu ya dia ahli dalam menyopir dan lunasi. Terusan bagian yang foto kegiatan dia sudah tahu efek-efek foto, bagaimana foto yang baik. Terusan eksekutor ini kita pilih yang juga orang yang dalam arti
dia bisa bertindak tegas, cepat berpikir, cepat bertindak, dalam arti apabila ada terjadi permasalahan itu bisa langsung diatasi. Dan Kementerian Regu ini juga berperan, dalam arti dia juga harus mengambil langkah, misalkan ada kesulitan dia akan menghubungi saya. Seperti itu. Berarti ada ya Pak, nggak ada saling? Tidak ada, di Satpol PP tidak ada, semuanya Regu sama. Kalau itu, kalau cara Bapak bagaimana menertibkan lingkungan ketika terjadi penyelewengan dan permasalahan yang ada di masyarakat? Ya. Untuk pelanggan ya, kita Satpol PP adalah penegak perda, jadi satuan penegak perda. Jadi kita bekerja, Satpol bekerja itu ada aturan yang harus dilaksanakan. Untuk Blora ini masalah gejolak di masyarakat, itu ketertiban di masyarakat, kita mengacu kepada Perda nomor 1 tahun 2017 tentang ketertiban umum di masyarakat. Itu kita terapkan bersama di situ. Di situ ada pelanggaran tidak di masyarakat. Misalkan di situ kan juga diatur masalah PKL, masalah kebersihan, masalah sampah, masalah pemasangan banner, spanduk, itu kita atur semua, ya. Itu kita tetap mengatur itu. Seperti ada PKL yang mungkin berjualan di trotoar, ya, itu secara perda tidak boleh. Itu akan kita tertibkan. Nah, model kita tertibkan ini kita sesuai dengan perda. Itu kan pertama kita beri teguran dulu. Kok gablek, maksudnya dia bandel, itu baru kita beri surat peringatan pertama. Itu lamanya 7 hari. 7 hari dia kok masih gablek, kita beri surat peringatan kedua dia masih gablek, kita beri waktu kan 5 hari, dan 7 hari 5 hari. Setelah peringatan ketiga kita beri waktu 3 hari. Kalau 3 hari kok dia masih membandel, terpaksa kita tertibkan. Mungkin kita bawa gerobaknya, mungkin kita bawa dagangannya ke kantor. Mungkin di media sosial banyak Satpol PP yang mungkin miring, ya, beritanya miring, Satpol PP tukang galani tutulan dapur. Itu memang dia tidak tahu prosesnya itu. Yang tahunya kan pada waktu Satpol PP mengeksekusi dagangan itu, tapi proses kebelakangannya kan mungkin mereka tidak tahu. Sudah ada SP1, SP2, SP3, itu sudah seperti itu. Jadi tidak mungkin Satpol PP langsung mengeksekusi pedagang seperti itu. Terusan mungkin miras, ya, miras itu kan kita banyak di sini yang anak muda yang minum miras. Itu di dalam Perda nomor pasal 29 kalau tidak salah itu, ya, itu memang tidak boleh minuman miras di fasilitas umum, di tempat pendidikan, terusan di terminal atau di apa, tidak boleh. Jadi ada aturannya. Terusan untuk kos-kosan juga diatur di Perda. Jadi kalau toh memang melanggar Perda, itu kita tertibkan tidak masuk bandel, kita sidik. Jadi kita sidik, kita kirim PPNS untuk menyidik, dan apabila berkas nanti sudah lengkap, kita sidangkan di Pengadilan Negeri Blora. Jadi tiap hari Jumat itu khusus untuk pelanggar Perda. Jadi pelanggar Perda itu disidangkan hari Jumat. Nanti ini karena pelanggar Perda termasuk tindak pidana ringan, piring. Jadi mungkin hukumannya sekitar 3 bulan, atau denda sesuai dengan Perda itu ada yang 15 juta, Perda nomor 1 itu 15 juta, Perda nomor 5 itu 25 juta, tergantung pelanggarannya itu. Jadi pidananya itu ada kurungan dan denda. Nah, Perda itu seperti itu. Saat ini kan kita lagi melaksanakan suatu adanya pandemi COVID-19 kan. Nah, di tengah pandemi ini bagaimana pelanggaran apa saja yang sering terjadi di lingkungan masyarakat di Kecamatan Cepu ini, Pak? Pelanggaran di Cepu itu yang sering terjadi itu banyak warga Cepu dan warga sekitarnya tuh tidak pakai masker. Jadi itu jarang. Makanya pelanggaran yang paling banyak di Cepu itu adalah tidak pakai masker. Itu seperti itu. Jadi susah kita mengedukasi warga untuk selalu pakai masker setiap keluar rumah itu sangat susah sekali. Makanya ini Cepu belum bisa keluar dari zona merah karena ya tadi warganya susah dikendalikan, dalam arti diangel dikendali, ya. Terus yang kedua, Cepu ini wilayah perbatasan. Jadi perbatasan provinsi. Jadi di situ
banyak mungkin warga sekitar di luar Cepu, di luar Provinsi Jawa Tengah, karena berbatasan dengan Jawa Timur ya. Di sebelah timurnya kita sudah Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro. Jadi warganya itu mungkin ya kita tidak tahu. Jadi tidak ada peraturan bupati seperti di Kabupaten Blora kan ada peraturan bupati nomor 55 tahun 2020 itu mengatur tentang kewajiban warga untuk selalu bermasker. Mungkin kabupaten sebelah kan tidak ada aturan itu, akhirnya dia mungkin main ke Cepu tidak pakai masker. Kalau mungkin di sana tidak apa-apa karena tidak ada peraturannya. Akhirnya banyak yang kita jumpai di lapangan itu kalau kita operasi justisi itu ada pelanggaran yang warga yang tidak pakai masker itu, terutama yang seperti itu. Kita kalau operasi justisi itu lebih 200 orang yang tidak pakai masker. Kalau kita operasi itu, misalkan kita operasi hampir 3 jam ya, itu kita dapat pelanggaran itu hampir 150 sampai 200 orang. Banyak gitu. sekali ya Pak yang melanggar. Ya. Nah, terkait pertanyaan sebelumnya mengenai pelanggaran di tengah pandemi itu, bagaimana Satpol PP menertibkannya agar tidak terjadi kembali pelanggaran seperti itu? Ya, kita tetap Satpol PP kan selaku menjalankan peraturan ya. Ini kan sudah ada peraturan Bupati nomor 55 tadi sudah saya sebutkan. Itu di situ ada sanksi. Jadi apabila kita menjumpai warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan atau tidak mematuhi peraturan Bupati nomor 55 tahun 2020, itu pertama kita beri sanksi denda dan sanksi sosial. Kalau dia tidak pakai masker, itu kita kenai denda 100.000 per pelanggaran. Apabila dia melakukan pelanggaran lagi, bukan misalnya di tempat A ini ya, dia melakukan pelanggaran, misalnya tidak pakai masker. Terusan kita operasi pindah di tempat ini. Kok dia melanggar lagi, kita kenai lagi. Jadi tidak mungkin tetap kita kenai tidak berdasarkan tidak seperti. Jadi kita setiap di tempat ada operasi itu kita kenai sanksi. Kita beri pilihan. Dia bayar denda atau kerja sosial, dalam arti dia membersihkan di fasilitas umum, suruh nyapu, suruh ngepel, suruh apa. Yang penting dia memilih pilihan dua ini. Kalau dia mungkin malu ya jenenge katakanlah suruh kerja sosial biasanya bayar denda, tapi kan kebanyakan di Cepu itu milih kerja sosial. Jadi ini sanksi yang diberikan Satpol seperti itu. Jadi tetap kerja sosial, kita beri pilihan, denda nanti biasanya dibayar. Kalau orang mungkin merasa malu karena dia suruh kerja sosial. Tapi memang di Cepu ini agak rumit, dalam arti gini, kita jumpai banyak anak-anak di usia sekolah itu yang banyak melakukan pelanggaran. Di Cepu itu banyak usia sekolah SMA, terusan di usia SMP yang banyak justru melakukan banyak pelanggaran. Karena apa saat kita jumpai pelanggaran di Cepu itu paling tinggi adalah anak muda. Jadi kita sering prihatin seperti anak muda. Sampai saya bilang kepada yang pelanggar itu pakai masker tetap cantik. Jadi kita memberi dua seperti itu. Jadi untuk itu sanksi tetap berdasarkan peraturan, tapi tidak memberikan sanksi yang lain. Karena kita tidak diberi kewenangan kalau kita memberikan sanksi yang lebih, misalkan kita pukul pakai rotan seperti di Hindia itu kan tidak ada aturannya di sini, nanti kita disalahkan, nanti ada hubungannya HAM, jadi seperti itu. Kami tidak berani memberikan, jadi kita hanya memberikan sanksi, Satpol PP memberikan sanksi sesuai dengan aturan atau peraturan Bupati Blora nomor 55 tahun 2020. Wah, pembicaraan yang cukup berat ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Nah, sebagai penutup, apa pesan singkat Bapak untuk masyarakat bisa di sana Pak? Ya, untuk warga Cepu selalu patuhi protokol kesehatan demi kita semuanya. Karena dengan mematuhi protokol kesehatan kita selamat semuanya. Oke, demikian podcast saya dengan Bapak Listio Winarno. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.